para ustadzah-ustadzah yang lain, para syaraif, para pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah, dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya disayang Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dicinta Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya banyak baca sejarahnya Nabi Muhammad, banyak belajar tentang sejarahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya pemikiran, andai hidup ini adalah sebuah film, itu pemeran utamanya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala sutradaranya, pemeran utamanya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ambil bagian. Kedekatanmu kepada sang sutradara tergantung dari seberapa dekatnya kamu dengan sang pemeran utama. Pemeran utama kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditumpahkan oleh Al-Imam Sahibud Diba, Sahib Maulid Ad-Dibai. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Al-Imam Ad-Dibai menyampaikan mengenai hal ini dalam makna yang kurang lebih, ya, kalau saya mengibaratkannya sebagai film kehidupan, nah beliau nih membahasakannya tentu saja bahasan-bahasan para ulama jauh lebih tinggi, jauh lebih agung. Kalau saya bahasnya kan dengan bahasa yang paling mudah untuk kita fahami. Beliau membahas nih, fasubhana man khalaqa, fasubhanallah min malikin awjadu nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih qabla an yakhluqa adama bi alfi am, qabla an yakhluqa adama min at-tinil lazib wa arada fakhrahu ala al-ashya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Kata beliau nih, Maha Agung Allah yang telah menciptakan dengan cahayanya, yaitu cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ketika mau menciptakan alam semesta ini, yang pertama kali Allah tentukan ini kayak sutradara nih mau menentukan film nih yang akan digarapnya. Pemeran utamanya dulu, ini dunia nih saya mau cerita tentang siapa? Alam semesta ini saya mau ciptakan tentang siapa? Allah demikian juga. Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak untuk menciptakan alam semesta, yang pertama kali Allah ciptakan adalah sang pemeran utama yang untuknya alam semesta tercipta, baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Jabir, sebutkan oleh Habib Anak Al-Habsyi hadis mengenai hal ini, mengenai sang pemeran utama dalam kehidupan. Ceritanya bumi nih, ceritanya alam semesta, bumi, langit dan seterusnya, sampai berakhir dengan surga dan berakhir dengan neraka. Ini pemerannya nih tentang siapa nih? Kisahnya bumi, langit nih tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala kasih tahu di dalam hadisnya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah,
Ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Katanya Jabir, wahai Rasulullah, kasih tahu saya, Allah tuh sebelum nyiptain apapun yang pertama kali diciptakan tuh apa atau siapa? Ini pengen tahu nih. Sang sutradara nih waktu mau bikin film tentang kehidupan ini, siapa nih yang dipikirin pertama kali nih? Pemeran utama kehidupannya nih siapa nih? Hidup ini tentang siapa atau tentang apa gitu? Nabi Muhammad mengatakan, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun, malaikat Jibril bukan. Alam semesta bukan tentang malaikat Jibril. Surga, neraka bukan. Itu cuman tempat kembali bagi sang pemeran utama dan pengikutnya. Neraka buat yang gak mau ikut sama sang pemeran utama, buat musuh-musuhnya, baliknya ke neraka. Sidratul Muntaha, oh bukan. Sidratul Muntaha adalah tempat pertemuan antara aku dengannya saat malam perjumpaan Isra dan Mi'raj. Apa lantas ya Allah yang pertama kali engkau ciptakan? Nur nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Cahayanya Nabi Muhammad Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Kalau belum ada apaan, diciptakannya dari apa? Min nuri, dari cahayanya Allah. Habis itu disimpan sama Allah. Simpan. Baru habis itu Allah ciptakan yang lain-lain. Malaikat-malaikat, arsy, kursi, kolam, semua deh yang ada di alam langitnya Allah SWT. Nah, udah siap nih perangkatnya. Warada fakhrahu 'alal asya. Step kehidupan yang berikutnya. Allah kemudian mengumumkan kepada para malaikat, diajukan sama Allah SWT. Arada fakhrahu 'alal asya. Allah agung-agungkan cahaya itu tuh tadi tuh diambil sama Allah SWT. Allah pamerin, Allah pawaikan di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah SWT. Mau dikasih tahu kemuliaan tentang pemeran utama kehidupan ini nih. Wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Nih sayyidul anbiya. Ini nih pemimpin para nabi. Wa ajallul asfiya, ini orang termulia dari hamba-hamba pilihan Allah SWT. Wa akramul habaib, ini adalah hamba tercinta, dia yang paling mulianya, dia yang paling tercintanya. Qila huwa Adam. Malaikat, teman-teman saya sekalian, udah paham. Tapi biar jalan ceritanya ini nih jadi panjang, tentang alam semesta yang akan diciptakan nih, malaikat nih udah dikasih tahu nih, apa istilahnya tuh, draftnya nih, skenarionya kehidupan nih, Allah udah kasih tahu sama para malaikat-malaikat. Jadi mereka tanya kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, qila huwa Adam, apakah ini adalah cahayanya Adam? Dia ini ya Allah, sang pemeran utama kehidupan itu, apakah dia adalah Adam, manusia yang pertama yang akan engkau Subhanahu wa ta'ala ciptakan? Nabi Adam belum ada. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Bukan, dia bukan Adam, tapi
andai karena dia tak akan kuciptakan Adam. Dia bukan Adam, tapi aku akan letakkan cahaya ini di sulbi Adam. Dengannya aku jadikan segenap malaikat sujud padanya. Sujudnya bukan Nabi Adam, sama cahaya Nabi Muhammad yang Allah titipkan di sulbi Nabi Adam. Sehingga sekalian saya muliakan, kabarnya waktu Allah ciptakan Nabi Adam, Allah jadikan cahayanya Nabi Muhammad di dahinya. Cahayanya Nabi Muhammad ada di dahinya. Orang perlu lihatin gitu. Malaikat-malaikat perlu lihatin. Nabi Adam berasa kayak gak enak gitu. Ya Rob, pindahin deh. Allah pindahin ke jarinya. Jari jempol. Jari jempolnya. Begitu dipindahin jari jempolnya sama Nabi Adam dikecup. Itu kita sunnah buat melakukan itu saat mendengar azan ketika sampai di namanya Nabi Muhammad SAW. Udah tukang azannya tuh, tukang azan. Muadzin. Tahu nggak namanya tukang azan? Saat azan maghrib. Ini mama bingung. Candaan macam apa itu? Kalau di TV itu loh Bu, Ibu kalau maghrib kan lihat tuh saat azan maghrib. Jadi yang azan maghrib siapa? Saat. Maaf ya. Malah bercanda, astagfirullah. Saya lanjutin lagi. Sampai mana tadi? Sampai saat. Jadi kalau udah muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita dianjurkan ya, mencium, mengecup kedua jempol tangan kita seraya mengatakan marhaban bihabibi wa qurrat aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu selalu melakukannya, matamu akan dijaga Allah Subhanahu wa taala, enggak akan buta sampai mati. Cobain, tapi jangan sesekali doang. Kerjain istiqomah. Apa-apaan baru manfaat kalau kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Amin. Amin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Adam alaihissalam. Bihi uniluhu a'lal maratib. Justru karena Nabi Muhammad lah Allah kasih kepada Nabi Adam a'lal maratib, derajat yang sangat tinggi. Qila huwa Nuh. Ya Allah, siapa sih itu yang sampai segitunya cahayanya megah banget nih, diarak nih di kalangan malaikat-malaikat. Ya Allah, cahaya siapa itu ya Allah? Siapa menurut kalian? Kata Allah. Qila huwa Nuh, cahayanya Nuh ya Allah. Bihi yanju minal gharaq. Enggak, bukan Nuh. Akan tetapi cahaya ini memang akan aku turunkan kepada Nuh alaihissalam. Bihi yanju minal gharaq. Dengan sebab cahaya inilah yang harus lahir ke atas muka bumi ini, aku selamatkan Nuh dan para pengikutnya di dalam perahu saat banjir bandang menenggelamkan bumi ini. Jadi para nabi-nabi aja teman-teman dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad. Nabi Nuh Allah jadikan selamat dari tenggelam dengan Nabi Muhammad. Saya sampaikan ini untuk membuatmu mengerti betapa sangat perlunya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kamu pengen gak tenggelam nih di arus dunia yang begitu melenakan, begitu menenggelamkan. Gak kepengen jadi orang yang hatinya isinya dunia melulu. Deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kepengen
kamu anak-anakmu selamat dari arus dosa yang begitu menenggelamkan. Kita kan serem nih, anak cucu kita ke bawah. Nggak takut apa? Kena dosa-dosa yang besar-besar membuat mereka hancur. Selamatnya sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh karena ada nur Nabi Muhammad di dalam sulbi Nuh, Allah SWT selamatkan dari tenggelam. Nabi Nuh dan yang beriman kepada Nabi Nuh. Sebab kamu membawa cahaya kekasihku, maka kamu aku selamatkan. Kita nih sepanjang hidup dunia nih perannya gitu mulu teman-teman. Perannya itu terus. Yang bawa Nabi Muhammad selamat, yang gak bawa Nabi Muhammad tenggelam. Udah gitu doang. Kisah kehidupan manusia tuh kayak gitu. Yang bawa Nabi Muhammad, bawa cahaya Nabi Muhammad mulia, dijadikan yang lain semua sujud kepadanya, tunduk padanya, ikut sama dia. Sisanya iblis dikeluarkan dari surga. Gitu aja kisahnya kehidupan. Kamu mau yang gimana nih? Putar-putar terus kata Allah, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari kehidupan dunia itu cuman roda berputar. Roda berputar nih, kisah kehidupan nih selalu berulang. Sepanjang zaman nih akan ada Nabi Adam, akan ada iblis. Sepanjang kehidupan akan ada Nabi Nuh yang selamat, akan ada anak Nabi Nuh yang meskipun dia anak akan tetapi gak mau ikut, gak mau bawa cahayanya Nabi Muhammad, ia pun tenggelam bersama dengan yang tenggelam meskipun anak dari seorang nabi sekalipun. Qila huwa Musa, qala Musa akhuhu, walakin hadha, gimana tuh Kak? Hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Bukan Musa, tapi dia saudaranya Musa. Dalam artian sama-sama menjadi rasul juga. Musa lain lagi. Musa saudaranya, beriman juga sama dia. Tapi bukan Musa. Musa aku kasih kemuliaan menjadi yang berbincang-bincang denganku. Yang ini kekasih. Ada Habib. Yang ini kekasihku. Yang satu aku dialog sama dia. Yang ini kekasih. Beda dong. Beda. Kekasih. Lain lagi nih. Walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Musa hanya aku biarkan untuk berdialog denganku. Yang ini aku jadikan berdialog denganku dan bertatap muka denganku saat malam Isra dan Mi'raj. Di atasnya qila huwa Ibrahim. Ya Allah, Ibrahim ya Allah. Yang agung ini adakah dia adalah Ibrahim? Qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Dia bukan Ibrahim, tapi aku akan titipkan cahaya ini kepada Ibrahim. Kata Allah, bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Saya ingat pernah bahas ini di majelis saya di Madinah. Dihadiri oleh orang-orang Madinah. Ada satu hari gitu, saya diundang waktu saya ada di Madinah. Saya ketemu sama teman-teman saya yang ada di sana. Terus mereka bilang, Ustazah, nanti malam nih Lailat Badr. Malam 17 Ramadan, kami ada bikin acara semacam hauliyat ahli Badr. Semacam haulnya
orang-orang ahli Badar, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Tahdurin, dia bilang, Ustazah mau hadir enggak? Saya bilang, bolehlah, biar jadi saksi. Saya pernah hadir majelis di Madinah, begitu kan? Ke Pondok Bambu kan udah sering. Condet udah sering. Gitu kan? Nah ini di Madinah gitu, biar saya pernah hadir di majelis atau bahkan saya pernah bicara di satu majelis yang tanahnya nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Saya bilang, Mbak Akbar, saya hadir. Hadirlah warga Madinah di situ, di rumah salah satu dari alumni Darul Zahra juga, salah satu ustazah yang ada di sana. Saya sampai ini nih. Saya sampai ini. Ada satu ustazah, habis selesai saya majelis, dia deketin saya. Dia bilang, jazakillah khair, Ustazah Halimah, jazakillah khair. Dia bilang, makasih banyak, Ustazah Halimah, makasih banyak. Dia bilang, ana daiman qara'tu ad-Dibai. Saya bolak-balik baca Maulid ad-Dibai. Terus saya baca tuh Maulid ad-Dibai. Baru ini saya ngerti arti bihi. Baru ini saya ngerti arti bihi. Yang ada di qila huwa Adam, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Qila huwa Nuh, qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi. Saya baru paham nih arti bihi nih habis kamu sampein, dia bilang. Bahwa dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam dapat kemuliaan. Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh selamat dari tenggelam. Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim. Bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Dengan sebab keberadaan nur Nabi Muhammad yang ada pada Nabi Allah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Ibrahim bisa memberdirikan hujjah ketika menghadapi Raja Namrud dan pasukannya. Ketika Nabi Ibrahim habis ancur-ancurin berhala-berhala, marah rajanya. Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa nih yang ngancurin Tuhan-Tuhan kita ini nih? Mereka bilang, fatan yuqalu lahu Ibrahim. Fata yuqalu lahu Ibrahim. Wah, ini pemuda nih namanya Ibrahim. Panggil dah dia. Wah, ulahnya Ibrahim nih pasti nih. Ibrahim nih pasti nih yang ngerjain kayak beginian nih. Dia emang paling gak demen nih sama berhala-berhala kita nih. Panggil Nabi Ibrahim. Adakah kamu mengerjakan ini, wahai Ibrahim, kepada Tuhan-Tuhan kami? Hal fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kata Ibrahim, fas'alu kabirahum. Nabi Ibrahim tuh habis ngancurin berhala-berhala itu, Nabi Ibrahim gantungin kapaknya di berhala yang gede. Kata Nabi Ibrahim, nanyain aja tuh main gede, kan kapaknya mendia loh. Mereka diem semua. Mereka sendiri faham Tuhan mereka gak bisa ngapa-ngapain. Mereka sendiri faham, no yang gede biar kata ngalungin kapak, bukan dia yang ngancurin yang kecil-kecil. Pasti ulah orang, kepala mereka sendiri, otak mereka sendiri udah ngerti itu. Akhirnya mereka bilang, hariku, yaudah kalau gitu Ibrahim bakar aja dah. Bukannya meneruskan perdebatan, akan tetapi udah ngancem-ngancem dibakar. Makanya saya nggak pernah takut sama ancaman. Ancaman itu adalah kemampuan terakhir yang dimiliki oleh orang ketika sudah tidak lagi bisa memberdirikan dalil. Ketika hujah udah nggak bisa lagi, ngancem dah. Teman-teman sekalian, makanya kalau suami kamu ngancem-ngancem, artinya dia udah nggak ngerti lagi gimana cara ngomong sama kamu, gitu kan? Ngomonglah pakai bahasa yang baik, nggak akan ada ancaman lagi tuh. Kalau memang kamu bisa ngajakin ada siapa, mereka paham. Cara ngomong sama anak kecil, cara ngomong sama perempuan, cara ngomong sama ini sama itu, semuanya. Jadi cerdas-cerdas karena Nabi Muhammad.
Kamu kalau punya anak, biarin pada kenal sama Nabi Muhammad. Jadinya kamu gak usah repot-repot lagi. Ngebilangin anak kamu belajar yang benar biar naik kelas. Gak usah. Asal mereka gede cintanya sama Nabi Muhammad. Besar cintanya kepada Nabi Muhammad. Cinta tersebut akan menuntun mereka untuk menjalani kehidupan dengan cara yang baik. Ngerti mesti ngapain, ngomongnya gimana, itu paham. Kamu punya anak nih, anak perempuan udah kawin, ribut mulu sama suaminya. Bilang sama anak perempuan kamu, bihi takumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Orang deket sama Nabi Muhammad tuh, yang Nabi Adam dapat mulia, yang Nabi Nuh dapat selamat, yang Nabi Ibrahim dapat kecerdasan, kurang apa lagi? Qila huwa Isa. Ya Allah, ini roh cahaya ini punyanya Isa ya? Bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Enggak, ini bukan tentang Isa. Tapi Isa tuh waktu pengutusannya yang paling dekat sama kekasihku ini, sehingga Isa akan menceritakan kabar gembira tentangnya. Jadi Nabi Isa tuh aku utus buat ngasih kabar gembira tentang Nabi Muhammad. Yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Antara dia sama antara kekasihku ini kayak antara mata sama alis, udah deket banget gitu. Kan kagak ada orang matanya di sini, alisnya di sono. Enggak ada. Alisnya di atas kepala gitu kan? Enggak ada, mesti dideketin Allah Subhanahu wa taala. Nah kayak gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Talib. Dia adalah seseorang nabi yang aku keluarkan dari Lu'ay bin Ghalib. Bapaknya meninggal sewaktu dia masih dalam kandungan. Ibunya meninggal waktu dia masih kecil. Ikut kakeknya juga meninggal. Sampai kemudian dia pun diasuh oleh Abu Talib. Sehingga sekalian, Allah tuh bikin semua yang kira-kiranya bisa ngasuh, bisa ngedidik, bisa memberi peran penting bagi sang pemeran utama kehidupan, Allah jadikan dia meninggal. Anak tuh biasanya sangat berpengaruh sama bapaknya. Gimana bapak, begitulah anaknya. Kan begitu? Allah jadikan Nabi Muhammad bahkan gak kenal sama bapaknya. Bapaknya udah meninggal saat dia belum lahir. Biar gak ada pengaruh bapaknya. Sehingga sekalian, tinggal nih di keluarganya Halimah As-Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad. Pulang, kemudian ketemu sama ibunya. Baru berapa lama, bentaran doang. Habis itu ibunya berangkat pergi ziarah ke keluarga ayahnya di kabilah Bani Najjar. Saat berada di perjalanan di Abwa, ibunya sakit kemudian meninggal dunia. Sehingga sekalian, habis itu ikutan kakeknya. Kakeknya sayangnya sama dia luar biasa. Sampai ada satu tempat kursi di dekatnya Ka'bah, itu nggak ada yang duduk di situ kecuali Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahkan dari Nabi Muhammad umur 6 tahun, 7 tahun, sang kakek sudah mendudukkan
cucunya ini di situ. Faham, ini anak bukan anak sembarang anak. Faham. Ini luar biasa sekali, inti kehidupan. Ini pemeran utama kehidupan. Faham kakeknya. Dudukin di singgasananya, di kursinya dia. Sebagai pemimpin Quraisy. Tapi jangan berpengaruh. Jangan berpengaruh. Begitu kiranya akan berpengaruh, meninggal dunia juga. Kabarnya teman-teman, setiap kali ayahnya meninggal, yang di langit nih nangis. Malaikat-malaikatnya Allah, kesiannya. Dia bakalan lahir gak punya bapak. Mereka kayak penonton kehidupan dunia gitu. Oh, udah mau lahir nih, udah mau lahir nih, udah mulain ruhnya ditiupkan nih. Oh, pada seneng. Oh, mak bapaknya kawin nih. Mak bapaknya kawin. Bergirang malaikat-malaikat langit sana teman-teman sekalian. Nungguin. Ini episode paling mendebarkan di alam semesta. Ya, tapi bapaknya meninggal. Nangis semuanya nih. Habis itu dilahirkan. Gegap gempita dengan cahaya. Kan begitu tuh. Ihtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Pesta langit. Jadi kalau kita nih merayakan maulid ini, yang kita ikuti Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu, membuat pesta besar-besaran di malam kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihtazzal arsy, arsy-nya Allah berguncang dari senangnya. Wazdadal kursi singgasananya Allah bertambah-tambah keagungannya, cahayanya, cakep banget. Itu malam 12 Rabiul wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara. Langit gegap gempita dengan cahaya. Bintang-bintang, sampai ada riwayat tuh, saya baca di Ibnu Hisham. Ada seorang pemuda, dia bilang, waktu Nabi Muhammad dilahirkan, saya dengar ada orang manggil-manggil. Innahu qad wulid. Semua Yahudi, semua umat Yahudi, dia udah lahir. Tolak Najmu Ahmad, keluar deh, liatin. Tuh, bintangnya Ahmad udah terbit malam hari ini. Malam lahirnya Nabi besar. Dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Dari waktu maghrib, waktu Mekah ya, malaikat-malaikat langit semuanya bergemuruh dari senangnya nih. Mereka bertahlil, bertakbir, bertahmid. Mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan main-main perayaannya. Bukan main-main dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada sang nabi, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para malaikat tuh teman-teman saya sekalian. Bapaknya meninggal, nangis. Ibunya meninggal, nangis. Kakeknya meninggal, nangis. Qila man yakful. Waduh, kesiannya nih. Siapa yang ngafilin nih? Siapa yang ngasuh? Siapa yang memelihara calon nabi ini nih? Sampai kabarnya alam semesta pada nawarin. Burung-burung pada nawarin. Khilatit tuyur. Berkata burung-burung, ya Allah, saya aja boleh gak ya Rabb? Kami aja deh ya Allah. Wah, ada lagi yang lain.
binatang-binatang uhus. Ya Allah, kami aja deh Allah yang rawat dia ya Allah. Taruh deh di hutan biar kami yang rawat ya Allah. Ramai alam semesta teman-teman saudaraku sekalian. Kita nggak tahu aja. Ada ceritanya nih yang kayak beginian nih. Kemudian muncul orang-orang akhir zaman yang bilang, Nabi Muhammad manusia biasa, kalian ngapain berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad? Dia nggak tahu urusan, nggak paham tentang film kehidupan siapa pemeran utama. Dia nggak paham nih alam semesta ini tentang siapa. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, tak akan kuciptakan alam langit dan seisinya. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini cuman figuran, engkaulah sang pemeran utamanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kata Allah, aku sengaja membuat orang-orang yang mengasuhnya, yang merawatnya, meninggal di usia dia yang masih muda, karena aku sendiri yang akan mengasuhnya. Aku sendiri yang akan mengasuh. Makanya Nabi waktu ditanya, Rasul akhlakmu indah banget sih. Ya Rasulullah, mulia banget dirimu itu. Kayak gak ada marah-marahnya gitu kan. Marahnya ketika syariat Allah yang dinodai atau dihianati. Tapi kalau urusan tentang diri beliau sendiri diapain gak ada marah-marahnya. Ya Rasulullah, akhlakmu tuh mulia banget. Siapa yang ngajarin si Rasul? Apa kata Nabi Muhammad? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan aku adab, yang mendidik aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana pengajaran Allah terhadap diri. Betapa indahnya pengajaran Allah kepada hambanya. Ya Allah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeran utama kehidupan. Nah sekarang nih, sama kita nih, saudaraku sekalian saya muliakan, kayak apa muliamu di sisi Allah? Seperti apa tercintamu di sisi Allah? Tergantung dari seberapa banyak kamu ngambil peran kedekatanmu dengan Nabi Muhammad SAW. Terserah datang. Kamu mau ambil berapa bagian? Kamu pengen mulia di sisi Allah? Enggak ada, teman-teman saudara sekalian. Udah deh, enggak usah cerita tentang saya mau jadi mulia karena sedekah. Berapa sedekah kamu? Udah enggak usah. Enggak usah sok-sokan mau ambil mulia dari apa. Kamu dengan hawa nafsu kamu udah setengah mati. Sedekah pengen namanya enggak disebut, susah ya setengah mati. Betul? Betul? Enggak ada. Bukan itu. Intinya bukan itu. Saya pengen jadi mulia karena sholat saya. Berapa kamu bisa khusyuk dalam sholat? Katanya Habib Zain bin Smith, guru saya. Habib Zain, mudah-mudahan Allah tambah panjangkan umurnya. Jadi sekalian, Habib Zain bin Smith bilang, sholat kita nih perlu dimintain ampun daripada dimintain pahala. Bener banget, asli. Sholatuna tahtajil istighfar. Sholat kita nih perlu dimintain ampun sama Allah. Makanya para ulama-ulama nih ngerti gimana berantakannya sholat kita. Sholat ustadzah aja kali, iya deh sholat saya. Alah gagayaan, emang kamu bisa khusyuk? Nyari kunci gak nemu, giliran sholat ketemu. Betul? Betul?
sholat di samping TV. Tahu semua kita. Tahu semua ceritanya sinetronnya, paham. Apa? Sekalinya sunyi, sepi di luaran, gak ada suara apa-apa. Kita malah bising hati kita sendiri. Kita malah bising sama suara di dalam pikiran kita sendiri. Saya suka mikir, ya Allah, maafin atas kebisingan sholat saya. Maafin ya Allah atas rameknya suara di kepala saya saat saya menghadap kepadamu ya Allah. Beneran teman-teman, kita mau cari mulia lewat sholat kita, gak ada. Udah jauh banget. Deketin pemeran utama. Ambil bagian. Gimana caranya ngambil bagian nih Ustazah? Gimana caranya? Ngambil bagiannya tuh gimana? Kamu ngerjain apapun lillahi wali rasulih. Ini saya kasih tahu. Saya kan sayang nih kan. Saya sayang sama kamu. Saya ngerti apapun saya sampaikan. Karena saya sayang. Saya berharap dengan saya menyayangimu, umat Nabi Muhammad, saya disayang sama Nabi kamu. Kerjain apapun lillahi wali rasulih. Karena Allah Tuhan kita tentu saja sang sutradara dan karena Nabi Muhammad. Kamu mau sedekah? Nih, kalau kamu mau sedekah jangan cuman saya sedekah nyari surga. Gak pantas. Sedekahmu berapa surganya? Seberapa? Itu tuh kayak mau beli rumah bayar pakai permen. Terus habis itu bilangnya kayak gini. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Habis itu kamu sedekah, masukin duit 50.000. Beli surga 50.000. Berapa? Kamu bisa berapa bersedekah? Seberapa yang kamu mampu buat sedekah? Teman-teman saudara sekalian, enggak ada seberapanya. Siapa di antara kita yang bisa bersedekah dengan setengah harta yang kita punya? Ya kan? Belum lagi tuh sedekah yang lillahi ta'ala, maksudnya yang benar-benar ikhlas gitu kan, gak nyari nama, gak nyari pujian orang, gak nyari apaan dalam dirinya, gak nyari jatah diri. Yang Allah kan nerimanya yang begitu tuh. Nah udah gak jelas deh, itu tambah dikit lagi. Sedikit sekalian, tapi kalau kamu sedekah, ngelihatnya begini, umatnya Nabi Muhammad. Ini kalau Nabi Muhammad ada nih, saya ngelihat umatnya yang susah kayak begitu, Nabi pasti akan bilang, kasih dah umat saya tuh. Kamu memberinya karena cinta kamu kepada Nabi Muhammad. Kamu berharap dengan kamu ngasih kepada umat Nabi Muhammad, nabinya, biar senang sama kita. Karena yang kita kasih adalah umatnya. Itu tuh jangan hilang dari diri kamu. Jangan hilang. Li Rasulih. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saat kamu baca Quran, ini saya sering sampaikan kepada para penghafal Al-Quran. Saya banyak memberi kajian juga di pondok-pondok pesantren. Belum lama saya berbicara di pondok pesantren yang punya ribuan santri hafal Quran. Ribuan, bukan satu, bukan 2 orang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya sampaikan kepada mereka, kamu baca Quran, ngafal Quran, jangan mau jauh-jauh sama Nabi Muhammad. Kamu niatin Quranmu ini sebagai sesuatu hal yang
membuat persamaan antaramu dengan Nabi Muhammad.